Halo semuanya. Kali ini, kami membawa Anda ke dalam kisah kelam keluarga Davenport, pegulat Amerika, yang akan bercerita tentang dosa, kutukan, dan pengorbanan. Henry Davenport, seorang pegulat hebat, mengakhiri hidup lawannya, The Stone, dengan cara licik. Namun, tindakannya membawa kutukan yang menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Kini, Jack Davenport, pewaris terakhir keluarga ini, mencoba melawan kutukan yang telah merenggut nyawa ayah, kakak, dan adiknya. Bersama Lisa, ia mencari jawaban, hingga memutuskan melakukan ritual kuno yang membutuhkan pengorbanan nyawanya sendiri untuk menghentikan kutukan. Tapi, apakah itu cukup? Setelah pengorbanan Jack, bisikan misterius dan bayangan gelap masih menghantui. Kutukan ini mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan di udara, suara penuh dendam terdengar. Tidak ada akhir. Tidak sampai semuanya membayar. Inilah horor sebelum bobo. Brooklyn, sebuah kota kecil yang tenang di utara New York, dulunya hanya dikenal sebagai tempat persinggahan bagi para pelancong yang melewati hutan-hutan lebat di sekitarnya. Namun, ketenangan itu mulai berubah ketika nama Davenport menjadi buah bibir di seluruh negeri. Henry Davenport, seorang pegulat bertubuh besar dengan wajah garang, menjadi salah satu bintang terbesar di dunia gulat profesional pada masanya. Di atas ring, Henry adalah raksasa yang sulit ditaklukkan. Namun, di balik kejayaannya, ada rahasia kelam yang hanya sedikit orang tahu. Kemenangannya bukan semata hasil dari kekuatan fisik dan tekad, melainkan rencana jahat yang tersembunyi. Pada tahun 1954, Henry menghadapi musuh bebuyutannya, The Stone, seorang pegulat muda yang sedang naik daun. Dengan kemampuan luar biasa dan karisma yang memikat, The Stone dianggap sebagai ancaman serius bagi Henry. Bahkan, Henry sendiri percaya bahwa The Stone akan menggulingkannya sebagai juara dan mengambil alih tahtanya. Namun, bagi Henry, kekalahan bukanlah pilihan. Gulat bukan hanya pekerjaan baginya, tapi sumber penghidupan keluarganya sekaligus reputasi yang ia banggakan. Di balik layar, Henry merencanakan sesuatu yang kejam. Ia tidak bisa membiarkan The Stone mencuri sorotan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Henry menyuap seorang dokter yang bekerja untuk acara gulat tersebut, memastikan bahwa The Stone tidak akan keluar dari ring dengan selamat. Sebuah suntikan rahasia diberikan kepada The Stone sebelum pertandingan dimulai, menyuntikkan zat yang memperlambat detak jantungnya. Henry, yang mengetahui hal ini, bertarung dengan brutal, memberikan pukulan demi pukulan dengan keyakinan bahwa The Stone semakin mendekati akhir hidupnya. Pertandingan tersebut digelar di sebuah arena besar dengan ribuan penonton yang bersorak-sorai. Namun, di tengah pertarungan, The Stone tiba-tiba terjatuh. Ia memegangi dadanya, terlihat kesakitan, lalu ambruk di atas ring tanpa pernah bangun lagi. Dalam hitungan detik, sorakan penonton berubah menjadi keheningan mencekam. Kematian The Stone dinyatakan sebagai serangan jantung. Meskipun ada kecurigaan, tidak ada bukti kuat untuk menuduh Henry atau timnya. Henry tetap menjadi juara, tetapi ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah kematian The Stone, hal-hal aneh mulai terjadi, terutama di rumah keluarga Davenport. Tetangga-tetangga melaporkan suara langkah kaki, bisikan, dan tangisan yang berasal dari rumah besar itu. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan di jendela ketika rumah tersebut kosong. Seiring berjalannya waktu, rumah besar itu menjadi simbol suram masa lalu yang kelam. Kini, di sudut terpencil Brooklyn, rumah besar keluarga Davenport masih berdiri. Di sanalah Jack Davenport,
keturunan terakhir keluarga itu, tinggal sendirian. Seperti Henry, Jack juga seorang pegulat profesional, tetapi ia tidak pernah mencapai kesuksesan seperti leluhurnya. Setiap usahanya untuk menjadi juara selalu terhalang oleh nasib buruk, mulai dari cedera hingga keputusan kontroversial. Jack mencoba bertahan hidup di rumah besar itu, dikelilingi oleh foto-foto pudar dan memorabilia gulat milik Henry. Namun, belakangan ini, gangguan aneh semakin sering terjadi. Lampu tiba-tiba mati, pintu terbuka sendiri, dan barang-barang berpindah tempat tanpa penjelasan. Jack awalnya mengabaikan hal-hal ini, menganggapnya sebagai kebetulan. Namun, kejadian-kejadian itu semakin lama semakin intens. Suatu malam, setelah pulang dari latihan, Jack merasakan suasana berbeda. Saat membuka pintu rumah, ia disambut oleh hawa dingin yang tidak wajar. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut gelap. Bayangan cepat melintas di ujung matanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Gangguan tersebut memengaruhi hidup Jack secara fisik dan mental. Saat latihan, alat berat di gym hampir mencederainya, dan mobilnya tiba-tiba mogok di jalan sepi tanpa alasan jelas. Mimpi buruk terus menghantuinya. Ia melihat bayangan gelap, bisikan memanggil namanya, dan wajah anggota keluarganya yang sudah meninggal. Jack mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya kebetulan? Atau ada sesuatu dari masa lalu keluarganya yang kembali menghantuinya? Semua ini membuat Jack semakin tertekan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat tetapi nyata keberadaannya. Walaupun ia tidak sepenuhnya percaya pada cerita tentang kutukan keluarganya, ketakutan itu perlahan merasuk ke dalam pikirannya, menciptakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Di tengah kondisinya yang terpuruk, Jack bertemu dengan Lisa, seorang kreator konten yang bekerja untuk surat kabar lokal. Lisa terkenal karena kemampuannya mengangkat kisah-kisah misteri dan legenda urban yang tersebar di sekitar Brooklyn. Meskipun skeptis terhadap hal-hal supranatural, Lisa merasa tertarik pada kisah keluarga Davenport setelah mendengar desas-desus tentang kutukan yang menghantui keluarga itu selama bertahun-tahun. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah bar kecil di Brooklyn, tempat Jack sering menghabiskan waktu untuk melupakan stresnya. Lisa, dengan sikap percaya diri dan gaya bicara yang cerdas, langsung mendekati Jack dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang keluarganya. Awalnya Jack enggan berbicara, tetapi setelah beberapa gelas minuman, ia mulai membuka diri. Jack menceritakan tentang kecelakaan-kecelakaan yang ia alami, suara-suara aneh di rumahnya, dan mimpi buruk yang semakin sering menghantui tidurnya. Meskipun Lisa tidak sepenuhnya percaya, ia melihat potensi besar dalam cerita ini. Sebagai kreator konten, ia tahu bahwa legenda kutukan keluarga Davenport telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. Namun, untuk membuat ceritanya lebih kuat, Lisa butuh bukti nyata. Aku bisa bantu kamu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Lisa. Apakah ini hanya legenda, kutukan, atau kebetulan belaka? Kita akan mengungkapnya bersama. Jack setuju, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Meskipun ia tidak yakin tentang keberadaan kutukan, pengalaman menyeramkan yang ia alami tidak bisa begitu saja diabaikan. Bersama Lisa, Jack memulai perjalanan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda kelam yang telah menghantui keluarganya. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Tragedi demi tragedi terus menghampiri keluarga Davenport sejak kematian The Stone. Anak bungsu Henry, Thomas, meninggal dunia di usia 5 tahun setelah jatuh dari tangga rumah mereka. Tidak ada saksi mata saat kejadian, dan penyebabnya tetap menjadi misteri. Tak lama setelah itu, istri Henry, Margaret,
jatuh sakit dengan gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dalam waktu kurang dari setahun, tubuhnya melemah, dan ia meninggal dunia tanpa ada diagnosis pasti dari dokter. Penyakitnya hanya disebut sebagai penyakit yang tidak dikenal. Seiring berjalannya waktu, bisikan tentang kutukan keluarga Davenport semakin santer terdengar. Beberapa percaya bahwa roh The Stone kembali untuk membalas dendam. Suara-suara aneh, kematian yang tiba-tiba, dan penyakit misterius terus membayangi keluarga Henry, membuat banyak orang percaya bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Lisa mulai menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Davenport. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota untuk membaca arsip-arsip surat kabar lama dan laporan media. Dari penelusurannya, Lisa menemukan pola yang menyeramkan. Setiap generasi keluarga Davenport selalu dihantui oleh tragedi. Misalnya, ayah Jack, Michael Davenport, ditemukan tewas di tempat tidur saat masih berusia pertengahan 40-an. Penyebab kematiannya dinyatakan sebagai serangan jantung, meskipun ia tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Tragedi lain menimpa kakak laki-laki Jack, Thomas Davenport, seorang pengacara yang berbakat. Mobil Thomas tergelincir di jalanan yang dikenal aman, menabrak pohon besar, dan ia tewas di tempat. Tidak ada penyebab pasti mengapa mobilnya kehilangan kendali. Saksi mata hanya melihat mobil itu melaju kencang sebelum kecelakaan terjadi. Yang paling mengguncang hati Lisa adalah kematian adik perempuan Jack, Emily Davenport, yang bunuh diri di usia remaja. Emily meninggalkan sebuah catatan singkat. "Aku tidak bisa lagi mendengar suara-suara itu." Lisa merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang gelap menyelimuti keluarga ini, entah itu kutukan, dosa masa lalu, atau sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Bersama Jack, ia terus menggali rahasia kelam yang menghancurkan hidup generasi demi generasi keluarga Davenport. Namun, mereka tak tahu bahwa jawaban yang mereka cari akan membawa mereka ke dalam bahaya yang tak terduga. Lisa terdiam membaca kalimat terakhir di buku harian itu. Apa yang sebenarnya dimaksud Emily dengan suara-suara? Apakah itu hanya gejala gangguan mentalnya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang ia lawan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Lisa, sementara ia berusaha mencari hubungan antara kata-kata Emily dan misteri kutukan keluarga Davenport. Di sisi lain, gangguan yang dialami Jack semakin sering terjadi dan semakin menyeramkan. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya. Ia sering terbangun dengan napas terengah-engah, jantung berdegup kencang, seperti baru saja melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat bayangan besar yang tidak memiliki wajah, tetapi menatapnya dengan kebencian yang membara. Namun, kejadian-kejadian aneh ini tidak hanya muncul di dalam mimpi. Di rumah besar keluarga Davenport yang ia tinggali sendirian, suara-suara misterius sering terdengar di malam hari. Jack mendengar derit lantai kayu di lantai atas, seolah ada seseorang yang berjalan di sana, padahal ia tahu rumah itu kosong. Ketukan halus di pintu kamarnya muncul tanpa alasan, tetapi saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Lampu-lampu rumah sering berkedip tanpa sebab, dan udara di beberapa ruangan terasa tiba-tiba dingin, menciptakan suasana mencekam. Pada suatu malam, Jack terbangun karena suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu memanggil namanya, terdengar pelan tetapi penuh ancaman. Saat ia terbangun, ia melihat ke arah cermin besar di sudut kamar. Dalam pantulan cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dengan napas tertahan, Jack berbalik, tetapi bayangan itu sudah lenyap. Perasaan takut yang menyelimuti tubuhnya begitu nyata, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Jack mulai yakin bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah.
Teror yang ia alami menjadi semakin nyata dan intens, meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Lisa, yang awalnya skeptis, mulai merasa bahwa bukti-bukti yang ia kumpulkan mengarah pada sesuatu yang lebih besar daripada kebetulan. Satu hal menjadi jelas, mereka harus menemukan jawaban sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Kutukan ini, jika memang benar adanya, semakin mendekati puncaknya dan mengancam hidup Jack secara langsung. Di rumah besar keluarga Davenport yang sunyi, suasana selalu terasa berat dan menyeramkan. Dinding-dinding tua dengan retakan yang dalam dan lantai kayu yang berderit seolah menyimpan kenangan kelam dari masa lalu yang enggan pergi. Lampu-lampu yang redup menerangi koridor panjang, menciptakan bayangan yang bergerak seperti mengikuti setiap langkah mereka. Dalam suasana ini, Jack dan Lisa menyusuri setiap sudut rumah, mencari petunjuk yang bisa menjawab misteri kutukan keluarga Davenport. Pada suatu sore, setelah berminggu-minggu mengalami kejadian aneh dan mengumpulkan informasi, mereka menemukan pintu kecil tersembunyi di balik rak buku tua di ruang belajar. Pintu itu membawa mereka ke ruang bawah tanah yang gelap dan penuh debu, ruangan yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Di sudut ruang tersebut, mereka menemukan sebuah peti tua dengan gembok karatan. Dengan sedikit usaha, Jack berhasil membuka gembok itu. Di dalam peti, mereka menemukan surat-surat, foto-foto usang, dan sebuah buku harian dengan sampul kulit coklat tua. Buku itu milik Henry Davenport, kakek Jack, pegulat legendaris yang membawa nama besar keluarganya tetapi juga menyeret mereka ke dalam kehancuran. Saat mereka duduk di ruang tamu yang remang-remang, Lisa mulai membaca isi buku harian itu. Tulisan tangan Henry awalnya rapi, tetapi semakin lama semakin berantakan, mencerminkan kondisi mentalnya yang memburuk. Salah satu entri tertanggal beberapa minggu sebelum kematian The Stone. Henry menulis tentang ketakutannya menghadapi pertandingan besar. Lawannya, The Stone, adalah pegulat muda dan kuat yang mengancam posisinya sebagai juara. Kebanggaan Henry sebagai pegulat terbaik membuatnya mengambil keputusan yang mengerikan. Di halaman-halaman penuh penyesalan, Henry mengungkap rahasia kelamnya. Ia bekerja sama dengan seorang dokter korup untuk menyuntikkan zat beracun ke tubuh The Stone sebelum pertandingan. Zat itu memperlambat detak jantung The Stone, memastikan ia tidak bisa bertahan menerima serangan brutal dari Henry. Seperti yang direncanakan, The Stone mati di atas ring. Penonton mengira itu kecelakaan tragis, tetapi Henry tahu kebenarannya, dan kebenaran itu menghantuinya sejak saat itu. Setelah kemenangan itu, Henry mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering melihat The Stone dalam mimpinya, tubuh yang terluka parah berdiri di depan tempat tidurnya, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Henry juga mulai mendengar suara langkah kaki di rumahnya, ketukan di malam hari, dan bisikan yang memanggil namanya. Namun, yang paling menakutkan adalah saat Henry mendengar suara The Stone berbicara untuk pertama kalinya. "Kau akan membayar," bisik suara itu. "Bukan hanya kau, tapi seluruh keluargamu. Setiap generasi akan merasakan penderitaan yang sama, sampai tidak ada lagi darahmu yang tersisa." Henry menulis bahwa sejak saat itu, ia benar-benar percaya bahwa arwah The Stone telah kembali untuk membalas dendam. Dan kutukan itu, yang bermula dari dosa besar Henry, akan terus menghantui setiap generasi keluarga Davenport, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Saat Lisa selesai membaca entri terakhir dalam buku harian itu, Jack terdiam, menatap kosong ke lantai. Jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya dipenuhi kepingan-kepingan kejadian dari masa lalu yang kini mulai terasa masuk akal. Kecelakaan yang menimpa kakaknya, kematian mendadak ayahnya, bunuh diri saudarinya, dan semua gangguan aneh yang terus menghantui hidupnya. Semua itu ternyata bukan kebetulan. Bukan takdir buruk yang datang secara acak.
Semua adalah akibat dari kutukan yang diwariskan kepada keluarganya, lahir dari dosa besar kakeknya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, kata Jack dengan suara serak penuh keputusasaan. Aku tidak bisa mati seperti mereka. Aku tidak mau jadi korban terakhir. Lisa mengangguk pelan, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan mendalam. Bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan kutukan yang telah bertahan selama puluhan tahun? Sesuatu yang melibatkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia? Namun, satu hal pasti, kutukan ini nyata, dan arwah The Stone tidak akan berhenti sampai seluruh darah keluarga Davenport lenyap. Jack semakin putus asa. Tanda-tanda bahwa hidupnya akan segera berakhir semakin jelas. Setiap malam, suara-suara aneh di rumahnya semakin keras, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya menghantuinya dalam mimpi kini muncul saat ia terjaga. Ia merasa seperti selalu diawasi, seolah sesuatu tengah menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju ajalnya. Semua tragedi yang menimpa keluarganya tampak seperti pola yang tidak terhindarkan. Tetapi Jack tidak ingin menyerah begitu saja. Bersama Lisa, ia memutuskan untuk menggali lebih dalam, mencari jawaban, dan menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini sebelum terlambat. Namun, apa yang belum mereka sadari adalah bahwa kutukan ini tidak hanya membutuhkan kebenaran, tetapi juga pengorbanan, harga yang mungkin jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, rumah besar Davenport terasa lebih dingin dari biasanya. Meski jendela dan pintu sudah tertutup rapat, hawa dingin tetap meresap ke setiap sudut ruangan. Jack dan Lisa duduk di ruang belajar, di depan meja yang penuh dengan dokumen-dokumen lama, buku harian Henry, dan catatan yang mereka kumpulkan selama berminggu-minggu. Ketegangan terasa di udara. Mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Lisa menemukan sesuatu di salah satu entry tersembunyi di buku harian Henry. Tulisan tangan Henry pada bagian ini semakin kacau, mencerminkan ketakutannya yang mendalam. Ia menyebutkan tentang sebuah ritual purba, cara untuk menghentikan balas dendam arwah yang mengutuk. Tetapi ritual ini memiliki syarat yang mengerikan, pengorbanan nyawa. Tidak sembarang nyawa, melainkan darah keluarga yang sama, generasi terakhir yang tersisa. Jack terdiam lama setelah membaca itu. Dalam dirinya berkecamuk konflik batin yang berat. Sejak kecil, ia hidup di bawah bayang-bayang tragedi yang menghantui keluarganya. Ayahnya, kakaknya, saudarinya, semuanya sudah menjadi korban. Dan sekarang, segalanya mengarah padanya. Jack tahu, dosa ini bukan miliknya, tetapi ia juga sadar bahwa sebagai pewaris terakhir, tanggung jawab ini kini berada di pundaknya. Lisa tertegun. Ia memahami tekanan yang dirasakan Jack, tetapi bagi Lisa, pengorbanan bukanlah jawabannya. Terlalu tragis. Sebagai seseorang yang terbiasa mengandalkan logika, Lisa tidak bisa menerima bahwa hidup Jack harus berakhir untuk menghentikan mitos ini. Namun, Jack sudah memutuskan. Suara-suara itu semakin dekat. Semakin sering memanggilnya di tengah malam dengan nada dingin yang menusuk. Bayangan hitam yang selama ini mengintainya kini tidak lagi hanya muncul di sudut matanya. Mereka bergerak lebih dekat, berani mengungkap wujud samar di cermin, di belakang pintu, bahkan dalam gelapnya ruangan. Bisikan penuh dendam dari The Stone menggema di pikirannya, seperti racun yang terus merayap di setiap sudut kesadarannya. Jack tahu, jika ia terus menunggu, arwah itu tidak hanya akan datang untuk mengambil nyawanya, tetapi akan melakukannya dengan cara yang paling kejam, paling menyakitkan. The Stone tidak akan memberinya kematian yang cepat. Tidak. Dendam yang telah mengakar selama bertahun-tahun itu, menuntut sesuatu yang lebih mengerikan.
Dengan melakukan ritual ini, Jack merasa setidaknya ia bisa memiliki kendali, sekecil apapun, atas bagaimana semua ini berakhir. Aku sudah membuat keputusan, Lisa, kata Jack dengan nada yang tegas tetapi bergetar di bawah permukaannya. Wajahnya pucat, tetapi matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dan aku tidak bisa membiarkan kutukan ini terus memburu siapapun. Jika harus ada yang berakhir, biarkan itu aku. Lisa terdiam. Suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya dipenuhi air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Jack, ini terlalu berisiko. Kita belum tahu pasti apakah ini benar-benar satu-satunya cara. Suaranya nyaris berbisik, seolah takut kata-katanya akan pecah dalam keheningan yang berat di antara mereka. Jack menatap Lisa. Mata mereka bertemu, dan Lisa bisa melihat seberapa dalam penderitaan Jack. Bukan hanya dari serangan kutukan itu, tetapi dari rasa tanggung jawab yang ia pikul untuk dosa yang bahkan bukan miliknya. Kalau kau benar-benar melakukannya, Jack, ujar Lisa dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa putus asanya. Aku akan memastikan dunia tahu tentang kebenaran ini, tentang Henry, tentang Teston, dan tentang apa yang telah kau korbankan. Dunia harus tahu bahwa kau tidak mati karena kutukan, tapi karena keberanianmu untuk menebus dosa keluarga ini. Jack tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, matanya kembali ke buku harian Henry yang ada di tangannya. Kata-kata yang tertulis di sana seolah menatapnya balik, mengingatkannya pada kehancuran yang sudah lama ditimbulkan oleh dosa kakeknya. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang penuh tragedi. Tapi, dalam hati kecilnya, Jack berharap bahwa pengorbanannya akan membawa kedamaian, meski hanya sedikit, untuk mereka yang masih tersisa. Jack menundukkan kepala, napasnya berat. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin, lebih pekat, seperti sebuah bayangan gelap yang menyelimuti mereka. Lisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, marah, sedih, tidak berdaya. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan Jack. Tetapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan sahabatnya. Bayangan di dinding seolah bergerak, memanjang dan menyusut seiring nyala lilin yang mulai bergetar, seolah merespons kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Lisa menoleh, matanya mencari sumber gerakan itu, tetapi tidak menemukan apapun. Hawa dingin semakin menusuk tulang, membuatnya menggigil tanpa alasan. Jack berdiri, tubuhnya tegak tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ia melangkah ke arah lingkaran ritual yang telah mereka siapkan. Lilin-lilin di sekeliling lingkaran memancarkan cahaya redup yang hampir tidak cukup untuk menerangi ruangan. Jack, tolong. Lisa mencoba lagi. Suaranya pecah oleh air mata. Kita bisa menemukan cara lain. Kumohon. Jack hanya menoleh sekali, senyuman kecil yang menyedihkan di wajahnya. Lisa, aku tidak punya waktu lagi. Kalau aku tidak melakukannya sekarang, mereka akan mengambilku. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Saat Jack melangkah masuk ke dalam lingkaran, suara itu datang lagi, bisikan penuh kebencian, kali ini lebih keras. Lebih nyata. Tidak ada yang bisa lolos dariku, Jack. Tidak kau, tidak darahmu. Lisa menahan napas. Bayangan hitam mulai berkumpul di sudut-sudut ruangan, perlahan mendekati lingkaran tempat Jack berdiri. Cahaya lilin mulai redup. Satu persatu mati dengan suara mendesis. Dan saat gelap mulai melingkupi mereka, hanya satu hal yang Lisa tahu dengan pasti, malam ini tidak akan berakhir dengan damai. Langit Brooklyn berwarna abu-abu pada hari pemakaman Jack Davenport. Awan tebal menggantung rendah,
menambah suasana muram yang dirasakan oleh para pelayat. Udara dingin menyelimuti meski musim dingin belum tiba. Hanya beberapa orang yang hadir di pemakaman kecil di pinggir kota itu. Jack lebih dikenal karena tragedi keluarganya daripada prestasinya sebagai pegulat. Dan kini, ia pergi seperti anggota keluarganya yang lain, dalam keheningan yang suram. Lisa berdiri di antara sedikit pelayat yang tersisa. Matanya terpaku pada peti kayu gelap yang perlahan diturunkan ke tanah. Wajahnya pucat. Tubuhnya terasa lelah setelah berminggu-minggu dihantui rasa bersalah dan kesedihan. Jack telah pergi, dan meski Lisa berusaha keras menghentikannya, ia tahu bahwa Jack telah memutuskan nasibnya sendiri. Jack mengorbankan dirinya demi menghentikan kutukan keluarga Davenport, berharap bahwa arwah The Stone akan puas. Namun, Lisa tidak pernah benar-benar yakin. Saat para pekerja mulai menimbun tanah di atas peti, Lisa memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa bersalah terus menghantuinya, membuat ia bertanya-tanya apakah ia telah gagal sebagai teman. Mungkin, jika ia lebih gigih dan lebih keras menolak keputusan Jack, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Namun, semua kemungkinan itu kini telah terkubur bersama Jack. Di lubuk hatinya, Lisa memahami alasan di balik keputusan Jack. Jack merasa bertanggung jawab atas dosa yang diwariskan oleh kakeknya. Namun, Lisa tidak bisa menepis perasaan bahwa pengorbanan Jack mungkin sia-sia. Terlepas dari semua upaya mereka, kutukan itu masih terasa hidup, seperti bayangan yang enggan pergi. Saat upacara pemakaman selesai dan orang-orang mulai meninggalkan tempat itu, Lisa tetap tinggal. Ia berdiri diam, menatap nisan Jack yang baru dipahat. Di antara angin dingin yang berhembus pelan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara bisikan samar terdengar di telinganya, meski tidak ada orang lain di dekatnya. Lisa merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia memutar kepala, melihat ke sekitar pemakaman yang sepi. Bayangan samar muncul di sudut matanya. Sesosok figur yang berdiri di antara pepohonan, jauh di belakang. Ketika Lisa menoleh, bayangan itu menghilang seketika. Namun, rasa dingin yang menembus tubuhnya tetap melekat. Ia tahu, ini bukan sekadar kecemasan atau imajinasi yang disebabkan oleh kesedihannya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang nyata. Lisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Mimpi buruk yang pernah diceritakan Jack kini terasa lebih nyata, seperti sesuatu yang menunggu dalam kegelapan. Perasaan itu tidak bisa diabaikan. Ia tahu apa yang ia rasakan, dan ia tahu ini bukan akhir dari semuanya. Ketika Lisa meninggalkan pemakaman dan melangkah ke mobilnya, tangannya sedikit gemetar saat menyalakan mesin. Saat ia melihat ke kaca spion, sekilas ia melihat bayangan pria berdiri jauh di belakang mobilnya. Wajah bayangan itu tak terlihat jelas, tapi kehadirannya membuat darah Lisa membeku. Ia berkedip, dan bayangan itu menghilang. Namun, rasa dingin yang menelusup tak juga pergi. Lisa melaju meninggalkan pemakaman, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab dan ketakutan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia mulai menyadari kenyataan yang mengerikan, pengorbanan Jack mungkin tidak cukup untuk menghentikan kutukan ini. The Stone, roh yang dipenuhi dendam, mungkin tidak akan pernah merasa puas sepenuhnya. Kebencian yang dibawanya terlalu mendalam untuk dihapus hanya dengan satu nyawa. Saat Lisa melewati jalan-jalan kosong di Brooklyn, pikirannya kembali pada kata-kata terakhir Jack dan semua hal yang telah mereka lalui bersama. Jack telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan kutukan. Tetapi kota ini tetap berada di bawah bayang-bayang gelap dari dosa masa lalu keluarganya. Ketika Lisa melaju keluar dari kota,
meninggalkan pemakaman dan kenangan buruk di belakangnya. Ia tahu bahwa bayangan itu belum sepenuhnya hilang. Kutukan itu masih ada, seperti bekas luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan Lisa sadar, mungkin selamanya, Brooklyn akan tetap berada dalam genggaman bayangan kelam The Stone.